Baik, terima kasih Bu Cinta. Ya, Firman sama-sama. Tuhan dari Zakaria 1 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita, sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11 itulah, bulan Shebat. Pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini? Ya Tuanku. Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka, semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya Kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana,
Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerakkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerakkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerakkannya. Demikian. Terima kasih Bu Nerliana. Silakan Bu Sarmi. Wahyu. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu 6 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi
Ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat jika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Sarma. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Kuda Putih yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paulzang. Silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan kesukaan hati, saudara ya. Saudara, selama beberapa minggu ini saya selalu berkali-kali mengucapkan akan ada masa damai sebentar lagi di seluruh dunia. 2024, saudara ya, tepatnya ya. Akan ada masa damai di seluruh dunia. Nah, tetapi masalahnya di Indonesia enggak, saudara ya, itu repotnya, saudara. Mengapa, saudara? Karena ketika bangsa-bangsa itu memberkati Israel, bukan saja dengan ucapan simpati, tetapi bahkan juga mengirimkan sesuatu, ya. Apa? Kalau zaman dulu itu ya persembahan upeti, saudara ya. Nah, Indonesia dan beberapa bangsa yang lain malah mengutuki, saudara. Kan konyol, saudara, ini kan. Wah, ini beda sendiri ini, ya. Makanya ketika Israel kemudian mendapatkan damainya, menduduki kembali kerajaannya, maka ya dia akan mengingat, oh kamu jahat dulu sama aku, ya, kamu jahat sama aku dulu. Nah, sedangkan orang-orang yang memberkati ini dulu memberkati aku. Dan selalu saya katakan ya, coba lihat Jepang, Korea Selatan, ya Amerika, Eropa, Kanada, Australia, negara-negara yang maju ini memberkati Israel, Singapura, mereka memberkati Israel loh sudah negara-negara maju ini. Ya, tapi Indonesia salah posisi kan, ikut sama Afghanistan, Iran, ya kan? Sama orang Lebanon, sama Turki, Yaman, sama negara-negara yang udah bangkrut, saudara. Nah, saudara, sangat unik ya, saudara ya, sangat unik sekali ya. Yang Anda lihat, memang ya, saudara ya, seperti sudah disuratkan ya, saudara ya. Kok aneh bisa mihaknya ke situ ya, bisa mihaknya ke orang-orang ini. Saya setiap hari sesama ngelus dada ya. Firman Tuhan ya dan amin ya.
Kalau iya kan, kenapa ya kumpulnya sama orang-orang begitu kita ya? Ngomong-ngomong saudara ya, kalau Anda kumpul dengan orang-orang pemabuk, tukang beca, penjudi, ya saudara ya, pengangguran, Anda jangan bangga, oh saya ini pandai bergaul Pak. Jangan bangga saudara ya. Saya dulu berpikir saya bangga kalau saya bisa kumpul sama tukang beca, penjudi, pemabuk, narkoba. Saya bangga saya pandai bergaul saudara ya. Ternyata salah saudara ya. Salah. Saya dulu bangga saudara ya, kan dipuji-puji, Paul ini pandai bergaul ini. Ternyata sama saudara. Ternyata saya mempunyai sifat seperti mereka. Ya, ringas, licik, ya kan, malas, mau menang sendiri, ya kan. Anda jangan bangga, saudara. Kalau Anda kumpulannya dengan orang-orang begitu, Anda tiap hari kongko, merokok, kongko, kumpul sama orang-orang nganggur. Anda jangan bangga, saudara. Saya pandai bergaul, Pak. Wah, nanti kan ada gunanya pergaulan itu. Salah. Banggalah kalau kamu kumpulnya itu kayak orang-orang kayak saya, ya, kayak Bunda Liana, kayak Pak David, yang kerja terus, saudara, pekerja-pekerja keras, orang-orang yang jujur. Anda bangga kalau Anda kumpulnya sama tukang nganggur gitu ya. Anda jangan bangga. Ya, sama nih kayak Indonesia ini kan bangga kan. Kan bangga, kita ini bangga, terhormat, negara Islam terbesar. Ya kan, di antara negara-negara Islam. Anda bangga, saudara ya. Anda lupa, itu negara-negara melarat semua. Lalu Anda bangga di tengah-tengah orang melarat gitu. Nah, kita yang terbaik Pak dari orang-orang melarat ini. Kita yang paling banyak orang melarat ya Pak. Indonesia paling bangga karena terbanyak orang melaratnya di antara orang-orang melarat ini saudara ya. Ya kan? Wah, bangga kan utangnya paling banyak di antara orang-orang yang melarat ini saudara ya. Bangga. Berarti kan kita dipercaya, bukan kamu dipercaya. Ya, yang kan cuma yang ngasih cuma Cina doang. Yang lain pada nggak mau kasih utangan lagi, udah kapok, pada nggak dibayar soalnya. Oh, Indonesia, jaminannya udah nggak ada. Mau kasih jaminan apa? Nah, hati-hati saudara ya. Makanya di saat nganggurmu, Anda jangan kumpul sama orang nganggur lagi. Wah, salah besar main karambol kumpulan sama orang nganggur. Salah besar, kamu tambah sial lagi. Orang tuntang runtung, udah lundur, sial ikut sial. Jangan, ya. Jadi ketika kamu lagi nganggur, lebih baik kamu duduk di rumah doa puasa, ya. Atau kamu ikut aktif di damar situ, ikut di dapur umum. Nggak dibayar, nggak ada duitnya apa? Uang yang punya yang dikasih uangan cuma yang dia kan resmi. Nggak apa-apa, kamu ikut-ikut saja, ya. Oke, ikut saja. Atau kamu ikut aktif di damar kasih, atau ikut di Galarua, ya kan belajar itu sama Bu Lis, Pak Santiamar, Bu Linda, Pak Supriyadi, Owen, itu mereka orang pekerja keras semua itu saudara. Ada lihat aja mereka tiap hari kehidupan mereka, ya di tengah kesibukannya mereka ngurusin Galarua. Jadi kalau ada nganggur, Anda jangan duduk di rumah, Anda aktif saja, nggak dibayar Pak, nggak apa-apa. Kamu akan kumpul dengan orang-orang yang punya rezeki, yang lebih peruntungannya baik. Jangan kumpul sama orang-orang di rumahmu isinya tukang nganggur, pemabuk, pemabuk, segala macam. Anda bangga, ya paling bangga kamu karena kamu apa namanya, ini salah satu yang begitu. Nah, jangan saudara ya, Anda mata-matin, Anda peruntungannya lagi jelek. Jangan kumpul sama orang yang peruntungannya lagi jelek lagi. Nanti lama, peruntungan jelekmu nanti lama, ya. Soalnya saling lempar apa? Saling lempar sial sesama Anda, ya kan? Anda ngamatin nggak itu, saudara? Contoh ya, saudara ya. Saya tinggal dulu di daerah Taman Sari, saudara ya. Oke, Taman Sari, daerah Taman Sari Cideng, Taman Sari Cideng, Taman Sari Cideng ya, karena keluarganya anak di sana, di Cideng keluarga saya Taman Sari. Nah, di situ kumpul orang-orang nganggur semua, saudara.
Nah, baik kuat saudara saya maupun saudaranya anak pusing sebenarnya, saudara. Sama-sama pusing, ya. Mereka mau nggak mau tinggal sama itu. Nah, anak-anaknya saudara ya, pinter. Saya nggak mau di sini pokoknya. Pokoknya saya nggak mau di sini. Wah, anak-anaknya nggak mau gaul gitu. Jadi anak-anaknya itu cuma pulang tapi nggak mau runtang-runtung di situ, saudara. Ya seperlunya saja sama tetangga seperlunya. Baik, ya, tapi seperlunya. Ya. Nah, kalau orang tuanya ya telanjur, tepatnya di situ dulu. Tapi anak-anak nggak mau keluar. Sehingga anak-anaknya berhasil, saudara ya. Baik saudaranya anak maupun saudara saya itu, walaupun tinggalnya di tempat, maaf ya saudara, kumuh. Tetapi anak-anaknya berhasil semua. Kan dia nggak mau kumpul di sana. Dan selalu diingatkan, jangan deket-deket, jangan terlalu karib, belajar, ayo fokus di gereja. Dan mereka kumpulnya di gereja. Ya, saudara ya, anak kumpulnya di gereja Katolik, saudara saya kumpulnya di GKI, saudara. Maju, saudara. Aktif di gereja, semuanya aktif. Jadi tidak membuang waktu di apa namanya di kumpulan itu nganggur-nganggur kumpulan sama orang nganggur, orang narkoba, orang judi, orang mabuk. Mereka kumpulannya di gereja. Itu tipsnya, saudara ya. Sehingga pikirannya kebuka. Dan di gereja itu diberi kesempatan. Anak kamu pinter main piano ya. Ngelesin anak saya ya. Apa namanya di Jakarta kan banyak jalan, saudara ya. Wah, ternyata anak kamu pinter bahasa Mandarin ya. Mau ngajari anak saya enggak? Gitu ya. Ngajari anak tante ya. Maksudnya mau dijodohin gitu, saudara ya. Waduh, ya itu tadi pikirannya maju, terbuka. Aktifnya di gereja. Jangan di rumah lingkungannya nggak baik. Ya jangan gaul. Saya juga sama, saya tinggal di kampung dulu ya. Aduh, sih orang nganggur, orang kawin, orang zina, orang apa lagi, saudara ya. Tak karu-karuan. Begal, ya, rampok ya, saudara ya. Aduh, tetangga sebelah saya itu kepala garong, saudara. Tetangga sebelah saya persis kepala garong. Waduh, wes kumpulannya garong-garong semua ya, saudara ya. Terus gimana? Ya saya dulu kecil kumpul sama mereka, disabeti sama mami saya, saudara ya. Dulu saya bikin mami saya ini rasis, saudara ya. Oh, saya pulang dari masjid disabeti, saudara ya. Waktu itu kan saya ke masjid dulu, waktu kecil kumpulannya sama orang-orang di masjid, sama anak kampung. Wah, ngaji bareng saya, saudara ya. Belajar ngaji segala, lalu disabeti pulang sama mami, saudara, ketahuan. Wah, saya pikir mami ini rasis ya, tidak Pancasila. Tidak Pancasila mami saya. Dan saya bersyukur saya disabet, saudara ya. Saya bersyukur, saya terima kasih. Nggak jadi kadrun, saudara. Aduh, mami saya sambil nyabetin sambil nangis ya. Anjing bangsat, dipelihara dikasih makan. Boleh, wah, 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 bahasanya rasis sekali, Mami. Tapi saya bersyukur saya diajari, saudara. Ya, saya tidak benci dengan teman-teman saya di kampung ya. Bahkan kita ketemu semua baik ya. Bahkan beberapa masih saya tolong ya. Saya tidak rasis dengan mereka. Tetapi teman-teman saya di kampung itu besarnya ya jadi begal, jadi maaf ya, perempuan nggak baik, jadi bandar judi, jadi centeng, jadi apa gitu. Besarnya jadi gitu lagi, saudara. Ya ada satu teman saya anaknya seorang guru ya. Itu dulu waktu masih kecil baik ya, saudara ya. Besarnya akhirnya ya jadi bandar narkoba, saudara. Kumpulnya sama orang begitu. Padahal adiknya cantik dari itu. Saya naksir adiknya dulu waktu namanya SD ya. Si SD kan naksir-naksiran gitu kan. Seneng-seneng. Adiknya cantik, saya seneng gitu ya. Waduh, anak di kampung begitu, saudara. Anak kampung begitu, Anda bayangin anak di kampung lah, begitulah ya. Di kampung-kampung gitu. Saya juga tinggal di kampung. Eh, Kasihan, saudara ya. Rusak semua, saudara. Akhirnya rusak semua. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya singkat cerita, saya yang sukses, anak-anak kampung ini nggak ada yang sukses. Padahal kita sama-sama tinggal di kampung. Ada yang tetap jadi supir angkot, ada yang cuma sama, kondisi ekonominya sama. Yang membedakan apa? Saya keluar jauh, ya, bahkan sejauh-jauhnya keluar ya, saudara ya, berani keluar. Tapi saya lihat anak-anak kampung yang berani keluar kayak saya ya sukses, saudara ya. Anak-anak kampung situ yang berani keluar, langkah keluar sama saya, merantau gitu, ya sukses, saudara. Ya, luar biasa kan? Terus keluar dari lingkunganmu. Kamu di situ undal-undul ya sial.
kumpulannya kalau kumpulan gitu, disuruh ngojek malu, disuruh kerja ini malu, kerja itu malu, kerja ini gengsi, kerja ya nggak bisa, saudara, nggak maju-maju. Kapan mau majunya? Ya, coba kenapa saya nggak malu? Saya jadi supir, saya nggak malu, saudara. Ya kan, padahal gantengnya begini, coba jadi supir angkot, bukan supir angkot ya, supir pribadi. Tapi saya nggak malu, saudara, disuruh-suruh ngelapin mobil pagi-pagi, ya kan, terus mana nggak malu, saudara ya. Saya senang, saya semangat, saya kerja. Ngalamin saya jadi supir, jadi apa, kerja yang aneh-aneh itu seperti yang kelihatannya nggak masalah. Pokoknya saya kerja. Begitu ada kerja yang baik, saya pindah cepetan. Ada kerja yang baik, saya pindah. Itu, saudara ya. Kerja itu harus kerja supaya ada kesempatan yang lebih baik. Ditawari, kamu mana sana megang pabrikku ya, jadi mandor di pabrik. Langsung tak iyain mau. Padahal saya mandor di pabrik, ngukur gaji kayu. Terus saya diajarin cara ngukur kayu, nama-nama kayu, apa pakai mesin. Bagaimana kalau mesin mati, ngerawat mesin, saya diajari semua, saudara ya. Wah, luar biasa sekali itu, saudara ya, pengalaman-pengalaman begitu ya, jadi mandor kayu ya. Ya, mau, wah capek ya, jadi mandor kayu itu capek sekali, saudara. Suaranya berising, apa segala macam. Itu saya nilainya jeblok tuh waktu itu ya. Nilai IPK saya dari 3,5 langsung dari 2,7. Wah, saya nangis itu, saudara. Nyesel, minta ampun ya. Dari 3,5 jadi 2,7 IPK-nya, IP-nya itu ya. Terus saya berhenti, karena nilai jelek. Saya nggak mau. Terus saya pindah, saudara ya. Terus saya pindah, saya ngeles-ngelesin. Waduh, gajinya kecil, saudara, ngeles-ngelesin, duitnya nggak ada. Ya, tak lakukan ini senang, saudara ya. Ngeles-ngelesin matematika, kimia, fisika, bahasa Inggris itu ya. Terus akhirnya saya bisa jadi asisten dosen. Ya, wah, udah mulai omber tuh jadi asisten dosen, enak tuh ya, saudara. Duitnya lumayan, karena dosennya juga kadang-kadang itu ya, saudara ya, apa namanya, masih tambahan-tambahan kerjaan. Tambahan kerjaan gitu kan duitnya ada lagi, bisa buat bayar kuliah segala tuh. Waduh, dari semua tak kerjain, saudara ya. Nah, luar, supaya jangan malu keluar, saudara. Makanya saya jatuh berapa kali, teman-teman sanak famili saya nggak ada yang tahu saya jatuh berkali-kali. Nggak gengsi, bodoh amat. Pokoknya bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, saudara ya. Jatuh, bangun lagi. Orang kan kalau jatuh, bangunnya lama, kenapa? Karena gengsi, malu kan. Malunya kan ngendoki, lama duduk, begitu kan. Terus nanti dia kumpul sama, karena dia malu apa? Dia cari teman yang sama-sama bangkrut. Yang sama-sama care, yang sama-sama sial. Ya kan, mentalnya kan begitu kita kan. Kalau kita lagi jatuh, kumpulnya sama-sama orang yang lagi jatuh. Sebab kalau ditanya, kamu kerja apa? Ya, baru jatuh, baru bangkrut. Malu kan ngomongnya kan. Tapi kalau ketemu sama sesama orang bangkrut, wah, ternyata lu lebih sial dari gua. Bangga lah gitu, ada lebih sial dari kamu. Ada manusia, manusia. Ya kan? Oh, lagi cerita sial. Nah, terus tadi kalau cerita lagi ya, wah, lu berapa lama di penjara? Wah nih 3 tahun di penjara. Waduh, cuma 6 bulan. Oh, bangga lagi kamu di penjara 3 tahun. Tolol juga ya. Nggak ngerti saya. Lagu cerita sial-sialan, paling sial cerita. Wah, paling sial nih. Bangga, saudara. Ini kalau dibilangi, wah, lu dasar manusia sial, kamu marah. Ya kan, dibilang makhluk sial, kamu marah. Tapi kalau lagi cerita, dobros, ngombros begitu, lu paling sial, bangga ceritanya. Wah, lu mah belum apa-apa. Lu ini cerita sialnya, saudara ya. Paling sial sedunia, bangga. Nah, itu makanya nggak maju-maju. Kayak orang Indonesia itu ya, kumpulnya sama orang Iran, orang Lebanon, orang Yaman, orang Turki, orang Afghanistan. Arisan siapa yang paling sial? Wah, gua paling sial. Wah, coba zamannya George Soros kerjain. Wah, kita paling sial habis-habisan semua. Sampai presidennya ganti, sampai ininya ganti, semua ganti. Bangga lagi. Wah, kita bertahan di tengah kesialan. Berapa lama lu sial? Wah, sampai sekarang masih sial. Wah, yang lain udah pada bangun, kau aja bangga. Indonesia, Indonesia. Kan begitu, saudara kan? Nangkanya harus keluar. Nah, masalahnya kamu kumpul lagi sama orang-orang Islam lagi, orang Indonesia ini. Ya gimana nggak tambah sial? Utak, utak. Coba kamu gaul sama orang kafir.
Nah, Jokowi nyoba kalau sama Cina, malah dikeroyok Cinanya, saudara ya. Wah, ini Jokowi Cina, segala macam komunis, apa segala macam. Yang saudara orang Indonesia dasar sial, saudara dasar sial. Ya kan? Keluar dari situ ya, suasana yang berbeda. Ya, jangan ngendoki di rumah terus. Jangan, ya. Juga jangan kumpul sama tetangga terus. Kalau ada lagi sial, jangan kumpul sama tetanggamu yang sama-sama sial deh. Percaya saya. Makanya kerja, mau ngojek, mau apa ya, mau apa saja. Ya, jangan ngeluh, jangan cerita sialmu. Gimana ngojek? Iya, nggak apa-apa. Kenapa saya ngojek? Ya, kan lagi nggak ada kerjaan. Saya ngojek. Jangan cerita sih, ya gimana lagi resesi ekonomi, lagi begini baru sakit. Aduh, ceritanya sisi susah terus. Ya nggak heran kamu sial. Saya mah dulu lagi nggak apa lagi, ya lagi jatuh, tapi bangun lagi. Nah ini lagi bangun lagi saya. Pokoknya saya nggak mau nganggur. Sambil jalanin, sambil introspeksi, jalan. Misalnya begitu ya. Wah, orang-orang lihat saya senang saudara ya. Kenapa kamu jatuh bisa optimis? Ya namanya orang jatuh lah. Gimana masa tidak boleh jatuh? Saya bangun. Yang penting kan jangan, wah orang senang saudara ya. Dimodalin tuh ya. Ada yang modalin lagi, atau ada yang ngasih kerjaan. Ada, wah selalu begitu. Selalu ada orang buka jalan buat saya, karena saya tidak pernah kumpul sama orang sial. Mau jatuh 7 kali, bangun 7 kali, bangunnya lah cepet 3 bulan jadi. Ya, paling lama setahun. Pasti sudah bangun saudara ya. Paling lama setahun. Ya, itu saudara, jangan kumpul sama orang sial, arisan sial, temu orang sial. Nah, kan kayaknya ya, jangan salah pilih posisi, jangan salah pilih lawan, jangan salah pilih teman. Ya, lihat nanti ya 2024 masa damai. Ya, genapi ya 2 kali dinubuatkan di Zakaria dan di Wahyu, saudara ya, kuda putih. Walaupun masa damai itu nanti akan dimanipulasi, dimanfaatkan. Ya itu tadi dasar orang sial, pecundang. Lagi damai malah bikin ruwet, saudara. Ya kan? Ya orang yang sial-sial ini yang bikin ruwet, saudara. Indonesia. Serius, saudara ya. Jangan-jangan salah satu antikristus munculnya dari Indonesia, loh, saudara. Dari negara-negara ini kan negara-negara itu kan bikin biang kerok semua ini, saudara. Indonesia, Lebanon, Yaman, Iran. Ini kan negara-negara biang kerok semua, saudara. Ya, jangan-jangan antikristus juga munculnya dari Indonesia juga loh. Waduh, jangan sampai terjadi puyeng juga. Aduh, kayaknya dari Indonesia. Ada di pokoknya siapapun nanti yang menguasai Irak itu, siapapun nanti, ini kan status quo nih, siapapun yang berkuasa di Irak itu nanti jadi antikris, saudara. Tapi kita akan mengalami masa-masa damai dulu seluruh dunia, kecuali tadi negara-negara tadi ya. Kecuali Indonesia dibubarkan. Ya, supaya jangan sih runtang-runtung harus bubar. Kayak saya, kakak-kakak saya kan, kita ini sial, sekeluarga ini lagi kena sial terus ya. Jatuh lagi si papi ini ya. Eh, Akhirnya kakak saya pergi runtang-runtung sama kakak saya yang satunya lagi, saudara dua. Saya kan punya 2 kakak. Kumpul semua di situ, runtang-runtung. Ya berantem, akhirnya arisan keluhan, arisan sial. Saya suatu ketika saya ikut sama mereka, saudara ya. Sedih sekali saya ingat kondisinya mereka ya. Saya sampai nggak bisa makan, nggak bisa nelen ya. Kakak saya itu begitu sayang ya. Uang sakunya disisain buat ya, apa saya jajan pokoknya waktu saya ke rumah mereka, ke kos-kosannya mereka. Kasihan saudara ya. Runtang-runtung ini berdua nih kos-kosan begini ya. Akhirnya kasihan saudara ya. Nggak, saya mau di Salatiga saja. Saya jepret sendiri. Saya tarung sendiri saudara ya. Waduh ruwet sekali ya. Tapi saya fight sendirian. Single saudara. Saya ngeliat orang-orang yang baik saudara ya. Saya kumpul nggak mau sama yang pakai narkoba segala macam, nggak mau deket-deket. Sempet ya, saya udah kosnya baik-baik, datangi orang-orang narkoba apa segala macam. Saya pikir teman kuliah ya, waktunya jahat-jahat orang-orang ini ya, narkobaan segala macam ya. Akhirnya saya ikut sial saudara ya. Setahun itu saya ikut, 1 tahun saya ikut sial saudara ya. Kumpulnya sama orang sial. Waduh, terus kelahi saya tuh ya, kelahi gitu ya, untuk kelahi. Akhirnya mereka keluar satu-satu, wah, metuai sana. Wah, terus ganti orang-orang yang baik. Ya, terus saya jadi baik lagi.
Saya jadi baik, saudara ya. Ya, karena gitu, jangan kumpul sama orang sial. Ayo keluar dari wilayahmu. Jangan kumpul sama orang sial. Ya, lo kan kita harus menginjil. Dia menginjil bukan ada runtang-runtung. Dia datang, kasih makan, ngobrol-ngobrol, terus tinggal kamu kumpulin sama orang yang baik. Serius, saudara ya. Kumpulin sama orang yang baik. Sombong kali, Pak. Bukan masalah sombong lah. Kamu mau baik apa enggak? Ya cari yang benar kok sombong kali. Ya terserah. Nah orang lagi sekolah, nggak mau main kok bilang sombong. Saya mah dulu sekolah nggak nengok sana nggak nengok sini, sekolah belajar. Teman-teman satu kos saya pakai narkoba, saudara ya. Saya ditawari jualan ekstasi. Bayangin saya lagi kere di jalan jual ekstasi, ya. Teman-teman sudah pada beli motor sendiri, ya. Saya masih konten naik sepeda, saudara. Nah, saya nggak mau tengok saya jalan terus, sedang urusan. Orang-orang ini pada berhenti kuliahnya, saya jalan. Mereka kalau 7 tahun, saya 4 tahun selesai. Sibuk, wah sombong. Ya, mungkin saya ngasistenin, saya cuma ngeles-ngelesin, saya kerja macam-macam. Ya, sibuk sekali ya. Aktif di organisasi, pokoknya saya nggak mau ikut sialnya mereka. Fokus, saudara. Wah sombong, nggak mau bergaul. Ini dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Cuma tak dudukin sebentar, nyapa. Sudah ya, aku mau belajar. Udah enak, saudara. Wah, tegas, saudara ya. Tegas ya, aku mau belajar. Wah, udah gaul kamu, udah gini, udah gini, udah gini. Enggak urusan, aku enggak mau. Ya kalau Anda mau sana, kumpulan sana, ya enggak enak kita orang Indonesia. Iya terserah, ya kamu kan sial terus. Itulah masalahnya, kamu enggak enakan. Ya sial, ya sudah, jangan salahkan Tuhan. Terus jangan terus Anda jadi nyusahin orang lain. Kalau kamu sudah tahu begitu, ya sifatmu begitu, ya jangan nyusahin orang lain. Ya, jangan nyusahin orang lain, jangan nyalain Tuhan. Itu dasarnya kamu yang sial kan. Kamunya kan nggak enakan, kamunya kan pengen nyenengin hati teman kamu kan. Ya sudah, sana sama-sama sial, ya kan? Kayak orang Indonesia kan, nggak enak kalau nggak ngutukin Israel, semuanya pada ngutukin Israel. Jokowinya, waduh, semua saya ditekan, saya dikeroyok, ya suruh ngutukin Israel. Ya karena mau sana. Saya emang nggak mau kumpul sama orang begitu, tak tinggal. Nanti, oh, udah setia kawan, emang kamu di apa aku sama kamu? Nggak urusan saya. Ya, saudara ya. Jangan dengan atas nama setia kawan terus kamu kere seumur hidup, goblok, saudara. Goblok anak saya mah tak ajarin. Nggak ada teman itu nggak ada. Serius, saudara ya. Nggak ada. Teman itu kalau lagi susah bangkitin kamu, mengencourage kamu supaya maju. Bukan sama-sama sial terus kamu disuruh. Itu rata-rata pergaulan yang membuat pergaulan yang sial itu ya. Ketika kamu maju, kamu ditarik turun. Jangan, kamu udah setia kawan nemenin kita dong sama-sama sial. Ketika gitu kan sama-sama sial. Yuk sini dulu minum lah. Seseloki dulu lah, minum dulu lah di sini, ngopi dulu lah di sini. Duduk ngobrol aliran sial. Waktu dia cerita pang tang tang transfer spirit tuh. Transfer sial tuh, saudara. Jangan kumpul. Itu namanya kumpulan pencemooh. Ya, itu dalam Mazmur itu ya. Kamu kumpul duduk di dalam kumpulan pencemooh. Pergi dari situ, saudara. Nanti kamu sukses hidupnya. Coba. Anda yang sialnya kelamaan, jangan-jangan Anda kumpulnya di situ. Wah, tapi saya tinggalnya di tempat situ, nggak ada tempat lain, Pak. Ya, kamu tinggalnya di situ, tapi kamu jangan main di situ. Ada, ya, kumpulnya jangan di situ cuma buat tidur saja. Kamu sudah punya uang, bisa pindah di kos, sampai pindah rumah, ya pindah rumah. Tapi selama ini ya jangan. Oh, kalau gitu aku pindah minta bayari sama Ambon pakai gundelmu peang. Ya, kamu di situ saja. Jangan kamu mau minta dibayarin. Ya jangan, kamu harus survive di situ. Mampunya di situ kok minta dibayarin. Kamu kerja, aktifkan dirimu, sibukkan dirimu supaya jangan kumpul sama mereka. Itu yang benar, ya. Nanti kamu punya uang, kamu harus punya saya harus pindah dari sini. Pindah, anak-anakmu jangan aja di situ ikut kumpul-kumpulan sial. Jangan, ya. Supaya kamu jangan sial seumur hidup. Bodoh kamu, ya. Berkumpullah dengan orang-orang yang punya keberuntungan yang baik. Kumpullah sama orang-orang yang punya peruntungan yang baik.
yang punya pengharapan, punya sukacita, punya kekuatan, punya optimisme, saudara. Ya, nanti itu tadi ya, auranya, ambience-nya positif buat kamu. Hawanya enak nih. Ya, hawanya positif sekali nih kita nih. Begitu ada orang yang kelah keluh. Aku ingat nggak saudara kemarin ada orang, saya mau konsultasi. Nggak mau, kamu bukan mau konsultasi. Kamu sudah tak omongin jelas-jelas saja, kamu nolak. Kamu tuh membuang sampahmu ke saya. Sorry, saya nggak mau. Wah, saya mah tegas begitu, saudara ya. Saya nggak mau kamu buang sampah ke saya. Ya nggak enak nih, saya moodnya jadi jelek dengerin kamu curhat. Tak kasih tahu, tapi kok gini, sapek loh. Wah, kok gembala kok gitu? Oh, sorry saudara ya, bukan masalah gembala begitu. Ya, kamu tuh orang bebal. Dari ngomong sekali, kamu jawab lagi, nggak mungkin. Dah, kamu tuh orang bebal. Terus kamu mau konsultasi sama saya, nggak akan. Saya sudah ratusan kali konselingin orang, ya. Dari kalimat-kalimat pertama, ya, saya kasih nasihat pertama, kedua, ketiga, tolak, dasar orang bebal. Dan saya nggak mau buang waktu dengan orang seperti itu, saudara. Satu, saya jadi tempat sampahnya. Kalau dia berubah, saya nggak simpati, nggak apa-apa. Tetapi dia nggak mau, jangan. Dan Anda juga jangan. Saya sarankan Anda jangan. Wah, itu meracuni hidupmu, toksik, tau nggak toksik itu ya? Zaman sekarang ada istilah toksik itu ya. Nah, itu toksik, loh. Jangan deket-deket orang toksik itu loh, saudara. Yang kerjanya ngeluh, dinasihatin, ngeyel. Itu orang toksik itu. Rasanya dia lebih pintar, bahkan dia bisa membalikan nyatek Anda sendiri. Saya lagi dinasihatin, malah Anda yang disalahin sama dia. Alamin gitu nggak? Itu ada satu tuh ya, orang kita ya, dinasihatin, malah maki-maki saya, saudara ya. Dinasihatin, bahkan sudah kita tolong juga, bukan cuma omongan, materi pun keluar. Jangan kurang apa, saudara. Kita kalau nasihatin orang itu bukan cuma omongan tok, bukan cuma ludah yang keluar, bukan cuma bajin yang keluar, duit pun keluar, saudara. Tapi dasar orang toksik, saudara ya. Dasarnya toksik itu tadi, racun. Setelah itu saya nggak mau lagi buka WhatsApp-nya dia. Mau mati kayak mau apa kayak, saudara bukan kok, apa bukan, emang gua pikirin. Bener nggak, saudara? Bukan kasihan ya, enggak kasihan. Kamu sial, kamu memilih sialmu sendiri. Orang-orang di Gaza mati 3.000, 10.000. Kasihan nggak? Enggak kasihan, saudara. 10.000 mati enggak kasihan, Pak? Enggak, katanya Kristen. Justru karena saya orang Kristen. Justru yang 1.400 mati di Israel itu saya kasihan. Karena mereka mati bukan karena kebodohan, tetapi karena apa? Karena orang jahat, saudara. Kalau yang di Gaza mati, dikorbanin sama orang tuanya sendiri. Dikorbanin sama pemerintahnya sendiri. Kasihan nggak? Enggak, mereka udah ditekatin kok. Coba di seluruh Israel, di seluruh Gaza itu ya, 99% memilih Hamas sebagai pemerintah, sebagai pelindung mereka, saudara. Sedangkan yang di Israel, hanya 27% yang milih Benyamin Netanyahu, saudara. Jadi mereka bukan karena gara-gara Benyamin Netanyahu, saya nggak pilih Benyamin Netanyahu, saya mau two-state solution. Benyamin Netanyahu nggak mau, saya nggak pilih Benyamin Netanyahu. Kenapa kamu bunuh saya? Kan bukan saya yang salah, Benyamin Netanyahu. Beda dengan orang di Gaza, 99% memilih Hamas. Mereka mati gara-gara pilihan mereka, si Hamas ini yang nyerang Israel. Mereka sudah tahu kalau mereka ganggu Israel akan dibalasnya puluhan kali lipat sama Israel. Jadi kasihan nggak? Kalau Anda kasihan, Anda bodoh. Jangan kasihan sama orang begitu, saudara. Itu namanya piti. Jangan pernah kasihan sama orang begitu, saudara ya. Salah. Dia sudah memilih jalannya jadi garong, jadi penjual narkoba, lalu masuk penjara. Terus kamu kasihan. Jangan. Kamu kasihan, kamu datang ya, kasihan. Kasihan. Iya nih, dia narkoba, dia pura pemelas. Terus, aku boleh nggak aku titip nih? Titip buat anakku, kasihan. Aku kalau ingat anak begini ya, tak titipin, aku beli hadiah buat anakku ya. Terus kamu kasihan, saudara ya. Terus kamu terima, dia nanti tak antarkan ke anakmu. Tak, karena kamu kasihan, kamu nggak buka isinya.
dalamnya pakai narkoba, kamu dijemput sama reserse, saudara. Itu sial kan? Wah, itu modusnya orang narkoba itu begitu. Cuma karena kamu piti, kamu dimanfaatkan. Karena kamu piti. Kalau kamu mercy, enggak, saudara. Saya kasihan sama kamu, tapi tak buka ya. Oh, jangan dibuka, ini kejutan, ini sudah saya pungut. Harus saya buka, kalau enggak, saya nggak mau. Kamu udah kasihan sama saya? Enggak. Kenapa enggak, saudara? Saya lebih kasihan sama anak istri saya. Kalau kamu mau saya kasihan sama kamu, tak buka ini. Kalau enggak. Dan jangan mau, kasihan enggak. Atau paling baik nggak usah mau dititip. Kalau Anda besuk tahanan ya, jangan mau dititipin bawa pulang, jangan mau buka dulu. Paling gampang jangan mau lah, saudara. Karena biasanya dalamnya racun, saudara. Ayo, hati-hati lah, saudara ya. Kamu jadi ciduk nanti tiba-tiba, oh, udah banyak itu kejadian begitu yang narkoba-narkoba itu. Dititipin, besok penjara dititipin, katanya narkoba, saudara, diciduk. Untuk pelayanan penjara ya, pelayanan penjara dititipin, ya buat anak saya ya, dititipin ya. Jangan mau, saudara ya, jangan mau. Nggak mau ya, nggak mau. Wah, narkoba kamu diciduk balik, terus kamu kasihan, saudara ya. Piti. Jangan piti. Gak usah piti, kasihan dan enggak. Mereka sudah siap kok. Mereka sudah tahu resikonya. Goblok. Kamu piti ya, itu kayak dunia ini kan sekarang piti, stok humanis kan. Piti, makanya dunia terjebak. Dan nah itu nanti zaman itu tadi ya, kuda putih itu, ini banyak orang-orang piti begitu, kasihan sama orang-orang ini, hancur, saudara. Dirusak dunia itu sama orang-orang, para humanis ini kan. Orang humanis ini kan adalah orang yang naif, saudara. Ya, orang yang naif. Para humanis itu adalah orang yang naif, saudara ya. Saya ajari Anda untuk punya belas kasihan, punya mercy. Tapi bukan piti. Saya ajari Anda diakonia. Tapi jangan mudah dimanfaatkan. Orang WhatsApp, wah, gerak anak kirim duit. Ada orang WhatsApp, anak kirim. Oh, jangan. Jangan pernah kasih uang kepada orang yang minta uang. Ingat-ingat, saudara ya. Berdiakonia itu jangan kasih uang. Pak, tak kirim sembako ya, nggak mau, ya udah, nggak usah. Ingat-ingat ya, semua di komunitas ini yang di YouTube. Ya, kalau ada orang minta-minta uang pakai WhatsApp, jangan pernah dikasih. Utang, jangan pernah dikasih. Arahkan ke embun pagi. Minta di embun pagi. Karena kita survei. Orang ini benar butuh apa enggak. Jangan mudah piti. Dia bawa-bawa Alkitab. Pak, baca sendiri Alkitabnya buat Bapak, bukan buat saya. Saya dengarnya dari Pak Paulus saja khotbahnya. Begitu saja, saudara ya. Beneran, saudara ya. Piti. Itu namanya piti. Kita punyanya mercy. Jangan piti. Jangan gampang nangis. Mewek-mewek, motor mewek-mewek. Kamu akan mudah dimanfaatkan. Tapi kita punya mercy, belas kasihan. Ya, karena dalam belas kasihan ada hikmat. Dalam piti, eh, dalam mengasihani, kalau belas kasihan dengan piti itu mengasihani. Mercy itu belas kasih. Dalam belas kasih, dalam mercy ada hikmat, saudara. Tetapi dalam piti mengasihani ada naif. Ya, ada kebodohan di sana. Sehingga Anda gampang ditipu. Ya, ingat-ingat ya, Tuhan Yesus memberkati.